saya tunai 1 miliar. Iya, di hari tua ibu rumah. Itu gimana caranya? Uang mendesak berapa, buat apa? Buat bayar utang, Pak. Berapa? Sekitar 100, Pak. Ya, jadi gini Bu. Hutang kalau belum waktunya lunas nggak bisa dipaksa lunas. Ibu jual aset nggak bakal lunas. Jadi ibu ingat kata-katanya RDAY. Utang kalau belum waktunya lunas tidak bisa dilunasin cepat-cepat. Utang kalau belum waktunya lunas nggak bisa dilunasin. Utang kalau belum waktunya lunas nggak bisa dilunasin. Ibu mau paksa lunas nggak bisa. Kenapa? Utang itu kayak orang berak. Sekarang ibu saya masukin ke dalam ruangan toilet. Bu, berak bu. Sampai ibu berak saya kasih hari ini 100 juta. Mana? Itu uang saya. Keluarin 100 juta. Ibu berak sekarang saya tungguin keluar berak. Saya kasih 100 juta. Nggak bisa bu. Kalau belum waktunya kebelet berak. Betul gak Pak? Iya betul. Masuk logika gak? Masuk. Saya sediain sekarang nih. Pulang saya kasih langsung. Ini 50 juta. Ini 50 juta. Ini 50 juta. Nih saya kasih langsung tunai. 100 juta. Buat ibu. Berak sekarang. Masuk logika gak? Iya lah. Jadi utang kalau belum waktunya lunas nggak bisa dilunasin. Udah jangan dilunasin, nanti lunas sendiri. Betul, sambil belum lunas, ibu praktekin ilmu RDAY, bangun jam 00, senyum, mandi, sholat tahajud, paksain baca Quran, sedekah subuh jangan bolong, sedekah Jumat barokah jangan bolong, sholat ba'diyah qobliyah jangan bolong. Sholat tobat jangan bolong. Sifat 18 jangan dilanggar. Ada kertasnya? Man, kirimin apa linknya nih? Masa gue bisa ngetik gini? Gak bisa. Lo yang ngirim. Ke semuanya. RDI tamu 1, 2, 3, 4, 5. Terus taruh di status gue. Nyoto, Vita Ranger, Vita konsisten. Terus itu centong travel. Bapak dengar tadi ibu nanya, Pak Haji saya mau cair hari ini 100 juta. Langsung Allah kabulin tuh 100 udah saya siapin. Nih. Syaratnya apa? Cuman telanjang aja, ibu tetap pakai baju tapi nggak boleh pakai celana, telanjang sekarang masuk WC. Ibu berak, mau keluar sedikit pun saya bayar 100 juta. Ibu mau mencret, saya bayar tetap 100 juta. Gak usah banyak-banyak dulu. Cepirit pun 100 juta, cepirit. Belum waktunya Pak. Jadi kalau belum waktunya lunas nggak bisa dilunasin. Ini yang ngomong begini baru RDAY. Tempat-tempat lain nggak ada kayak multi level marketing bisa ngelunasin utang, bohong. Itu cuman mau nyari itu aja. Apa namanya? Mangsa supaya marketingnya produknya dia laku terjual. Bapak dan Ibu cuma dijadiin babu aja sama multi level marketing. Babu apa? Babu untuk jualan. Mendingan kita jadi babunya Allah, jadi pelayan Allah. Jadi kita mendingan baca Quran, bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran, sedekah subuh, sedekah Jumat barokah, sholat ba'diyah qobliyah, sholat taubat, sifat 18 jangan dilanggar. Jadi pelayan Tuhan. Itu malah Allah nanti lunasin. Plus di hari tua kita tidak bekerja, nanti Allah bayar pensiun kita. Jadi nggak kerja pensiun, tapi dibayar sama Allah. Karena apa? Karena kita udah bekerja untuk Allah. Caranya apa? Bangun jam 00, itu gue setuju. Tapi kalau Bapak dan Ibu ikut multi level marketing, apapun namanya itu multi level marketing, lu nggak bedanya sama babu. Tahu babu? Pesuruh. Lo suruh dagang. Diiming-imingin katanya dapat sehari 200.000 atau 1 juta. Bohong. Kalau lo nggak bisa dagang gimana? Lo dipaksa. Yang untung siapa? Pemilik multi level marketing yang kaya. Kita
hanya sekedar mobil, motor, rumah, pabrik, nggak mungkin. Nggak mungkin. Jadi ibu, bapak maaf ya, kalau belum waktunya lunas, utang nggak bisa dilunasin. Jangan sekali-kali istilahnya bapak dan ibu kecewa. Saya udah datang ke RDAY kok utang saya belum lunas. Emang belum waktunya, nanti pasti saya lunasin kata Allah. Kalau nggak saya, Haji Dwi pasti lunasin karena kan udah istilahnya kepanjangan tangannya Allah di muka bumi ini. Ya udah ntar gue yang lunasin, tapi lo berak dulu sekarang. Cepirit dah atau mencret deh, gue bayar. Nggak bisa Pak, ini nggak maksain jual aset buat lunasin utang, nggak bisa. Sekarang belum waktunya sholat subuh. Bapak dan ibu mau sholat subuh. Saya mau sholat subuh Oh, udah status gue udah. Allahu Akbar. Belum waktunya subuh. Apa bisa lunas? Nggak bisa. Tenang aja Bu. Ibu jangan sekali-kali dalam arti kata maksain. Yang mau saya maksain, jangan maksain hajat, tapi maksain ibadah yang 10 itu bangun jam 00 paksain. Kalau hajat jangan dipaksain, hajat udah pasti terkabul. Satu. Kedua, saya mau bapak dan ibu jadi pelayan Allah di usia yang sekarang. Tapi bukan jadi pelayan manusia. Dalam arti kata jadi pekerja. Jadi apalagi bapak dan ibu udah usia 40 tahun. Udahlah nganggur aja di rumah ibadah. Bangun jam 00 senyum mandi pagi tahajud baca Quran. Sedekah subuh sedekah Jumat barokah. Sholat badiah qobliyah sholat taubat sifat 18 nggak boleh dilanggar. Kenapa? Karena ini buat tabungan kita di akhirat yang kekal abadi. Kalau bapak dan ibu ikut multi level marketing mana yang buat ke Allahnya? Bangun jam 00 nggak sempet. Senyum nggak sempet, mandi pagi nggak sempet, sholat tahajud nggak sempet, baca Quran nggak sempet, sedekah subuh nggak sempet, semuanya serba nggak sempet. Tapi dibayar tunai sama Allah dunia, tapi akhiratnya minus. Janganlah, udah tinggalin itu bisnis dunia. Udah saya nggak setuju, udah aja bisnis sama Allah. Jadi di usia ibu sekarang, ibu paksain tuh gimana caranya tuh bisnis sama Allah. Jadi yang bayar siapa? Allah. Tapi kalau multi level marketing yang bayar siapa? Manusia, perusahaan. Kalau ini Allah langsung. Walaupun bapak dan ibu meraktekin ilmu RDAI dihujat, dicibirin sama tetangga, sama anak, sama ilmu aliran sesat, biarin, buktiin Bu. Saya juga dulu dicibirin Bu sama istri, cibirin sama ipar-ipar saya, dicibirin. Sama kakak saya dicibirin. Di semua dicibirin. Kok dicibirin? Apaan itu? Kalau orang ini ya kerja dong. Kan udah kerja jadi direktur Lipo. Di tahun 94. Gajinya sebulan 40 juta. Lah kan udah di Lipo. Udah jadi direktur. Udah gajinya udah sebulan 40 juta. Ngapain lu? Enggak. Itu hanya sementara doang dunia. Tapi enggak bawa gue ke akhirat. Tapi sekarang Bu, di usia saya 55, saya udah pakai Hummer. Saya udah pakai Rubicon. Saya udah pakai Velfire 2. Saya udah pakai Alphard 2. Saya udah pakai Pajero 3. Saya udah pakai Fortuner 3. Saya udah pakai Dodge Journey. Tapi teman-teman saya yang dulu jadi direktur, sekarang dia nggak pakai apa-apa. Cuman pakai Avanza, Xenia, Innova, apalagi. Saya udah nggak pakai itu mobil. Kok nggak pakai Pak Haji? Ya nggak level lah. Usia 55 masa pakai mobil itu. Terus pakai apa lagi? Jenik. Apaan tuh mobil Jenik? Innova, Kijang, Jenik. Nggak level. Gue udah pakainya Velfire. Atau pakainya Dodge Journey. Nah mau saya coba Bu. Biarin kalau anak-anak kadang nyibir. Apaan tuh mandi jam 00? Apaan tuh mandi pandan? Apaan tuh senyum-senyum? Apaan tuh telanjang bulat? Lari-lari dari kamar mandi ke kamar. Ya nggak apa-apa, itu kan pertobatan kepada Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak Bu yang mencibir ilmunya RDAI, nggak apa-apa, orang ini ilmu kearifan lokal. Contoh Bu. Jadi maunya saya gini Pak.
biarin kita dicibir orang. Saya juga dulu tahun 94, 95, 96, 97, 98 kerusuhan sampai tahun 2000. Akhirnya saya pakai anak yatim. Dulu belum pakai anak yatim. Mulai pakai anak yatim tahun 2000. Jadi kita udah 25 tahun nih. Iya. Sedekah subuh saya udah dari tahun 94 udah pakai, nggak pernah bolong. Sedekah Jumat Barokah udah, dulu kita ayam, terus kambing, terus sekarang udah sapi. Jadi tiap Jumat kita harus paksain potong sapi. Kok gitu Pak Haji? Bapak lihat di TikTok atau di YouTube orang terkaya di Bandung yang punya multi level marketing namanya Best Corporation. Dia tiap Jumat motong kambing 2 ekor. Setiap Jumat. Kalau saya nggak level, saya sapi. Udah nggak level lagi. Kalau dia dibagiin ke jamaahnya yang makan. Kalau saya enggak, saya bagiin ke anak yatim habis. Plus tambah beras, plus tambah uang amplop. Gitu. Nah ibu coba. Pelan-pelan aja dulu. Jangan maksain. Pak Haji, saya mau bayar utang. Tapi belum waktunya Bu. Jadi ibu sambil nunggu waktunya lunas. Ibu bangun jam 00. Senyum. Mandi. Tahajud. Baca Quran. Sedekah subuh bla bla bla. Tapi debt kolektornya maksa-maksa pemilik duit. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tenang aja. Tapi katanya orang-orang kalau hutang riba. Nggak apa-apa Bu. Yang penting nanti lunas. Sekarang riba dijadiin apa namanya? Dijadiin untuk istilahnya, ayo nanti kamu kalau mati ninggalin riba nggak bakal masuk surga. Bos, riba juga kan ciptaan Allah. Tenang aja. Kalau belum waktunya lunas jangan dipaksain. Apalagi jual aset, saya nggak setuju. Kalau ibu jual aset, hutang Pak Bu. Kalau belum waktunya lunas, nggak akan lunas. Jadi janganlah sekali-kali jual aset. Saya nggak setuju. Buat apa jual aset? Udah aja, yang ada aja. Disyukurin, yang ada aja, yang ada. Karena ayatnya siapa yang mensyukuri nikmatku akan aku tambahkan lagi. Ini kulitnya dikupas. Nih kulitnya dikupas. Kamu